Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Pak Syahid Abdullah, SSI MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang dipakai untuk ujian akhir semester genap ini. Untuk yang soal pertama, jelaskan apa itu distribusi normal menurut pemohon Anda. Jawaban saya, satu, distribusi normal adalah fungsi probabilitas yang menunjukkan adanya distribusi penyebaran suatu variabel. Distribusi normal merupakan fungsi probabilitas yang menunjukkan adanya distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi dari distribusi normal tersebut biasanya dibuktikan oleh adanya grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell curve yang menandakan adanya distribusi yang merata sehingga kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisi dengan nilai yang setara. Distribusi normal juga dapat diartikan sebagai salah satu jenis distribusi variabel acak kontinu yang berbentuk lonceng atau grafik. Distribusi normal ini dibuat dengan fungsi probabilitas yang kemudian digunakan untuk menunjukkan variasi atau penyebaran distribusi, sehingga fungsi yang nantinya akan dibuktikan dengan menggunakan suatu grafik simetris atau bell curve. Untuk soal nomor 2, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang taksiran interval disertai sebuah contoh. Taksiran interval adalah menentukan suatu interval di mana kita berharap bahwa nilai parameter yang sebenarnya akan terletak di dalam interval tersebut. Contoh soal, seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kelulusan mahasiswa pada mata kuliah statistika dengan tingkat kepercayaan 95%, berapa taksiran interval untuk proporsi atau persentase mahasiswa yang lulus ujian. Untuk menjawabnya, peneliti mengambil dua sampel 20 data, kemudian diamati apakah mereka lulus atau tidak dalam ujian tersebut. Berikut hasil 20 responden yang diamati. Mahasiswa 1 sampai mahasiswa ke-6 hasil ujiannya lulus. Mahasiswa ke-7 dan mahasiswa ke-8 hasil ujiannya tidak lulus. Mahasiswa 9 sampai mahasiswa ke-12 hasil ujiannya lulus. Mahasiswa ke-13 hasil ujiannya tidak lulus. Mahasiswa 14 sampai dengan 18 hasil ujiannya lulus. Mahasiswa ke-19 tidak hasil ujiannya tidak lulus. Mahasiswa ke-20 hasil ujiannya lulus. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai proporsi untuk P sama dengan 0,8 dan 1 dikurang P sama dengan 0,2. Berdasarkan nilai Z-table, diperoleh nilai Z-table dengan tingkat kepercayaan 95% adalah 1,96 untuk uji dua pihak, 1,645 untuk uji satu pihak. Jawaban, diketahui nilai P 0,8 dalam kurung P dikurang 1 sama dengan 0,2, N sama dengan 20, Z sama dengan 1,96. Rumus interval kepercayaan yang akan digunakan adalah P kurang lebih P lebih kurang Z akar P dalam kurung 1 dikurang P per N. 0,8 lebih lebih dari 0,8 lebih dari 1,96 akar 0,8 dalam kurung 1 dikurang 0,8 per 20. Sehingga interval proporsinya adalah 0,624 kurang dari P kurang dari 0,975. Dengan tingkat kepercayaan 95%, maka kita yakin bahwa tingkat kelulusan mahasiswa pada ujian mata kuliah statistik adalah pada rentang 62,4% sampai dengan 97,5%. Untuk soal nomor 3, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang hipotesis serta berikanlah sebuah contoh. Di sini saya menjawab kalau berdasarkan asal kata hipotesis berasal dari bahasa Yunani
Yang ini HUPO dan tesis HUPO adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Sehingga hipotesis adalah pernyataan sementara, inilah praduga peneliti terhadap masalah penelitian. Namun hipotesis ini bukanlah kebenaran karena praduga hipotesis bisa benar dan bisa juga salah. Contoh, untuk contoh pertama, contoh hipotesis statistik asosiatif korelasional. Contoh hipotesis asosiatif atau korelasional, penjelasannya seperti di bawah ini. Ada hubungan antara tingkat disiplin mahasiswa dan nilai yang diperoleh. H0 P lebih lebih kurang dari sama dengan nol. K1 P lebih dari nol. Ada hubungan antara tingkat disiplin mahasiswa dan nilai yang diperoleh, yaitu makin tinggi disiplin mahasiswa, maka nilai yang akan didapatkan akan semakin tinggi pula. H0 P kurang dari nol, H1 P lebih dari nol. Untuk contoh kedua, contoh hipotesis statistik kausalitas sebab akibat. Contoh hipotesis kausalitas atau sebab akibat, penjelasannya seperti di bawah ini. Ada pengaruh antara tingkat kesadaran dan pengetahuan konsumen. H0 beta sama dengan nol, H1 beta tidak sama dengan nol. Pada hipotesis di atas, angka yang bukan nol biasanya angka yang bukan nol nilainya bisa jadi negatif, bisa juga positif. Digunakan pada hipotesis datar arah dengan menolak H0 pengaruhnya bisa jadi positif mungkin negatif. Ada pengaruh antara ukuran perusahaan dengan efektivitas karyawan. H0 beta sama dengan nol, H1 beta sama dengan tidak sama dengan nol. Untuk contoh ketiga, contoh hipotesis statistik komparatif perbedaan. Contoh hipotesis komparatif atau perbedaan, penjelasannya seperti di bawah ini. Apakah terdapat perbedaan produktivitas karyawan perusahaan A sebelum dilatih dengan setelah dilatih? Uji satu pihak kiri H0 mu1 sama dengan mu2 tidak terdapat perbedaan produktivitas karyawan sebelum dilatih dengan setelah dilatih. H1 mu1 kurang dari mu2, produktivitas karyawan sebelum dilatih lebih kecil dibandingkan dengan sesudah dilatih. Uji satu pihak kanan H0 mu1 sama dengan mu2 tidak terdapat perbedaan produktivitas karyawan sebelum dilatih dengan setelah dilatih. H0 mu1 lebih dari mu2, produktivitas karyawan sebelum dilatih lebih besar dibandingkan dengan setelah dilatih. Uji dua pihak H0 mu1 sama dengan mu2 tidak terdapat perbedaan produktivitas karyawan sebelum dilatih dengan setelah dilatih. H0 mu1 tidak sama dengan mu2 terdapat perbedaan produktivitas karyawan sebelum dilatih dibandingkan dengan setelah dilatih. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.